Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Topik di channel Zona Matematika. Dan kali ini Bapak akan membahas materi secara lengkap dimulai dari bab 1 bilangan bulat pada materi kelas 7 SMP. Silakan disimak baik-baik. Oke, sebelum kita masuk di materi inti kita, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari bilangan bulat itu. Oke, ya. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari 3 bagian. Terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Ya. Jadi bilangan positif itu terdiri dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan negatif terdiri dari -1, -2, -3 dan seterusnya, dan 0, angka 0. Ya. Jadi pada intinya bilangan bulat itu terdiri dari 3 bilangan tersebut dan tidak ada bilangan desimal. Ya, semuanya bulat. Jadi bilangan 1,3, 2,5, 1,6 itu bukan bilangan bulat, tapi bilangan desimal. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk di submateri berikutnya, yaitu adalah membandingkan bilangan bulat. Nah, kalau kita membandingkan bilangan bulat, silakan diingat saja dulu kata kunci dari Bapak ini. Kata kunci dari Bapak, kalau dia ke kiri, makin ke kiri maka nilainya makin kecil atau makin rendah. Kalau dia makin mengarah ke kanan, nilainya makin besar. Kalau ilustrasinya di garis bilangan seperti ini. Nah, kalau dia ke kanan makin besar nilainya, kalau dia ke kiri makin kecil nilainya. Ya. Agar kalian lebih paham, silakan simak contoh berikut ini. Ya. Berilah tanda. Oh iya, Bapak belum mengenalkan tandanya. Kalau tanda lebih kecil itu tandanya seperti ini. Kalau tanda lebih besar itu tandanya seperti ini. Perhatikan saya sudutnya. Kalau dia sudutnya mengarah ke kiri, pasti kecil. Kalau dia sudutnya mengarah ke kanan, dia pasti besar. Ya. Adapun contoh soal berikut ini, berilah tanda lebih kecil atau lebih besar. Oke, nomor 1. -3 sama 1. Perhatikan angka -3 dan 1. Ya. Oke. -3 dan 1. Perhatikan bahwa angka -3 terletak di sebelah kirinya 1. Maka otomatis kalau terletak di sebelah kiri, dia lebih kecil. Ya. Perhatikan lagi angka -2 sama -5. Perhatikan lagi angka -2 sama -5. Ya. -2 sama -2 sama -5. Nah, perhatikan bahwa -2 itu terletak di sebelah kanannya -5, maka tandanya lebih besar. Nah, kalian bisa lihat kembali lagi di soal nomor 3, 5 sama -5. 5 sama -5. Perhatikan bahwa angka 5 terletak di sebelah kanan atau kiri dari -5? Sebelah kanannya. Kalau dia terletak di sebelah kanan -5, maka otomatis tandanya lebih besar, ya kan? -4 sama -5 lagi. Dekat sekali nih, -4 sama -5. Nah, perhatikan bahwa -4 terletak di sebelah kanannya -5, maka tandanya lebih besar. Nah, perhatikan lagi nomor 5. Kan -10 tidak ada di garis bilangan ini, tidak ada. Nah, kita bayangkan saja di garis bilangan -10 kan, -10 itu kalau kita bayangkan garis bilangannya itu di ujungnya, di ujung sebelah kiri. -8 sebelumnya di ujung. Ya, sebelumnya -10. Otomatis -10 sama -8 terletak di sebelah kiri atau sebelah kanannya -8? Ya, sebelah kirinya -8. Kalau dia terletak di sebelah kiri, maka otomatis nilainya lebih kecil. Oke, bisa dipahami? Nah, agar kalian lebih paham lagi, coba kerjakan soal berikut ini. Kalian bisa SS layar HP kalian, lalu kerjakan secara mandiri di rumah masing-masing. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, silakan WA Bapak di deskripsi YouTube channel Zona Matematika ini. Oke, lanjut.
Kita masuk di sub materi berikutnya, yaitu adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Lihat rumus yang Bapak berikan. Kalau dia sama tanda, maka dia ditambah, dan tanda positif atau negatif sama seperti semula. Kalau dia beda tanda, dikurang. Lalu hasil akhirnya itu lihat tanda positif atau negatif dari angka yang lebih besar. Ya, simpelnya seperti ini. Lihat, 2 tambah 3 sama-sama positif kan? Nah, ini tambah saja 5. Pasti hasil akhirnya positif juga, sama seperti semula. Ya. Nah, kemudian yang nomor 2 biasanya membingungkan sedikit dan rata-rata banyak yang salah. Min 5 tambah 8. Lihat, di sini minus. Kemudian di sini positif. Ya kan? Nah, ini sama tanda atau beda tanda? Ya, beda tanda. Kalau dia beda tanda, maka otomatis diapakan? Dikurang. Apa yang dikurang? Besar kurang kecil. 8 kurang 5 berapa? 3. Tandanya apa? Lihat angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar apa? 8. Tandanya apa? Positif. Maka hasil akhirnya positif. Jadi hasil akhirnya nanti positif 3. Tapi nanti jawabannya kalian tidak usah tulis positifnya. Lihat lanjut. Di sini min 9 tambah 3. Perhatikan ya. Min 9 tambah 3. Lihat. Min sama positif. Ini sama tanda atau beda tanda? Ya, jelas beda tanda. Kalau dia beda tanda, diapakan? Dikurang. Oke, betul. Tinggal dikurang. 9 kurang 3. 9 kurang 3 berapa guys? 6. Ya. Untuk tandanya apa? Lihat angka yang lebih besar dari 9 sama 3, yang mana lebih besar? 9. Tandanya apa? Minus. Berarti di sini juga minus. Ya. Oke, lanjut. Min 5 tambah minus 6. Nah, kalau ada soal seperti ini kan berdekatan, tambah sama minus. Ini diubah dulu guys. Ubah dulu menjadi plus ketemu minus jadi minus. Ya. Nah, jangan nanti berubah sini jadi minus. Min 5 kurang 6 atau min 5 minus min 5 kurang 6 ya maksudnya. Nah, kalau dia sama-sama tandanya min sama min, maka otomatis dia akan ditambah. Nah, kemudian lihat tanda ditambah dulu. 5 tambah 6 berapa? 11 ya. Kemudian lihat apa? Tanda positif atau negatifnya harus sama seperti semula. Nah, semula awalnya tanda apa? Negatif. Di sini juga negatif. Ya kan? Lanjut, min 10 kurang 5. Min sama tanda atau beda tanda? Sama tanda. Kalau dia sama tanda berarti dia akan ditambah. Tinggal ditambah 10 tambah 5 15. Lalu lihat hasil akhirnya pasti tandanya sama seperti semula. Kalau tanda awalnya minus, di sini juga minus. Oke deh. Nanti hasilnya minus 15. Oke, agar kalian lebih paham lagi ya, kalian bisa kerjakan soal berikut ini. Dan jika kalian mau bertanya sama Bapak, kalian bisa WA nomor Bapak yang ada di kolom deskripsi YouTube ini. Oke? Kita lanjut di sub materi berikutnya, yaitu adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Rumus cepatnya kalian ingat saja ini ya. Cara cepatnya ingat rumus yang Bapak berikan ini. Kalau dia sama tanda, hasil akhirnya positif. Kalau dia beda tanda, hasil akhirnya negatif. Ya. Oke, lihat baik-baik. 2 kali 3 positif. Di sini juga positif. Nah, 2 kali 3 berapa? Pasti hasil akhirnya positif 6. Ya. Tidak mungkin negatif. Ya kan? Nah, begitupun dengan ini. Min 40 dibagi min 8. Ini min. Di sini juga min. Sama tanda atau beda tanda? Sama tanda. Nah, kalau dia sama tanda, hasil akhirnya apa? Pasti positif. Nanti min 40 bagi min 8 positif 5. Ya kan? Lanjut. Min 9 bagi 3. Nah, kalau ada tandanya seperti ini berarti dia positif ya. Nah, lihat baik-baik. 9 tandanya apa? Minus. Di sini positif. Minus ketemu positif apa?
itu beda tanda ya, berarti dia hasil akhirnya negatif. Nah, tinggal dibagi dulu 9 bagi 3 berapa guys? 3. Hasil akhirnya negatif 3. Lanjut, min 5 kali minus 6. Min ketemu min ya, min sama min itu sama tanda atau beda tanda? Sama tanda. Kalau dia sama tanda silakan ya apa? Ya betul, positif. Positif 30. Oke lanjut, min 10 kali 5. Di sini minus, di sini positif ya. Itu sama tanda atau beda tanda? Beda tanda. Nah, tinggal dikali 10 kali 5 berapa? 50. Tandanya apa kalau beda tanda? Minus, negatif. Negatif 50. Oke deh. Agar kalian lebih paham lagi, kerjakan soal berikut ini. Silakan di SS, lalu kerja mandiri di rumah masing-masing. Kalau ada yang kalian mau tanyakan, silakan WA Bapak di nomor yang ada di kolom deskripsinya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk di submateri berikutnya, yaitu adalah perpangkatan bilangan bulat. Apa sih itu maksudnya pangkat? Pangkat itu berarti perkalian berulang yang dilakukan sebanyak n kali. Apa sih itu n kali maksudnya? Kalau dia pangkat 2 dikalikan berulang sebanyak 2 kali. Kalau dia pangkat 3 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Ya. Jadi ini bergantung pangkatnya berapa. Nah, contohnya seperti ini guys, ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Silakannya berapa? 8. Oke. Begitupun juga dengan 3-nya ya. 3-nya dikali sebanyak 2 kali. 3 kali 3 dapatnya berapa? 9. Lanjut. Di sini ada dalam kurung ya guys. Maaf, Bapak lupa kasih dalam kurung. Di sini juga ada dalam kurung. Oke deh. Kalau min 2 pangkat 3 berarti min 2 kali min 2 kali min 2 ya. Min 2 dikalikan sebanyak 3 kali, hasil akhirnya berapa? 4 kali min 2. Min 2 kali min 2 kan positif 4 ya. Kali lagi min 2 dapatnya min 8. Begitupun dengan min 3 pangkat 2 berarti min 3 nya dikali sebanyak 2 kali, dikali berulang sebanyak 2 kali, berarti min 3 kali minus 3 hasilnya positif 9 ya. Ingat ini semua dalam kurung ya. Oke, ada hal yang perlu kalian ketahui bahwa untuk bilangan yang di sini itu namanya apa? Namanya basis ya. Ini namanya basis. Dan bilangan yang di atas ini namanya pangkat. Jadi ini namanya basis, ini namanya pangkat ya. Jadi kalau basisnya minus, pangkatnya ganjil, itu bisa disimpulkan hasil akhirnya pasti minus ya. Kalau basisnya minus juga pangkatnya genap, basisnya minus pangkatnya genap, itu pasti hasil akhirnya positif ya. Lihat perbedaannya yang di atas sama di bawah. Kalau pangkatnya ganjil hasilnya minus, kalau pangkatnya genap hasilnya positif. Itu berlaku untuk basis yang negatif ini ya. Oke. Jadi perhatikan baik-baik itu cara cepat agar kalian tidak kewalahan lagi kalau ada basis yang negatif ya. Jadi ingatnya bukan seperti ini kalau bilangan pangkat 2 pangkat 3 2 kali 3. No, salah besar ya. Begitupun 3 pangkat 2 3 kali 2 salah. Jadi pangkat itu bukan operasi seperti itu. Pangkat itu adalah operasi perkalian berulang yang dilakukan sebanyak n kali. Agar kalian lebih paham lagi, coba kerjakan soal berikut ini. Dan jika ada yang mau ditanyakan silakan WA. Oke. Kita lanjut di sub materi terakhir, yaitu operasi campuran bilangan bulat. Aturan operasinya yang pertama, kerjakan dulu tanda kurung ya. Kemudian pangkat, lanjut perkalian atau pembagian, lanjut penjumlahan atau pengurangan. Ini langkah terakhir. Oke. Namanya itu KP3. Bapak berikan nama KP3 kurung
pangkat perkalian penjumlahan. Ya, kurung dulu, pangkat, kemudian perkalian, lalu penjumlahan. Nah, perhatikan soal berikut ini. Contohnya nomor 1. Ada soal 3 kali min 5 tambah 3. Ini ada dalam kurung. Dalam kurungnya di sini min 5 tambah 3. Otomatis yang dikerjakan dulu dalam kurung. Min 5 tambah 3 berapa? Nah, kalau dia beda tanda berarti dikurang toh. 5 kurang 3 2. Hasil akhirnya pasti minus 2. Lalu tinggal dikalikan. 3 kali minus 2 itu hasil akhirnya minus 6. Oh. Nomor 2. Kalau ada soal seperti ini, ada pangkat, ada kurung, ada kali, lengkap sekali, ada tambah. Nah, kalau ada soal seperti ini, kerjakan dulu dalam kurung, ya. 4 kurang 3 dulu dikerja, 4 kurang 3 1. Lalu kerjakan apa? Pangkat. Pangkat 3 pangkat 2 berapa? Ya, 9. Tinggal ditambah 9 tambah 1 dikali minus 3. Kalau ada tambah, ada kali, apa dulu kerja? Kali dulu, ya. Berarti 1 kali minus 3 berarti 9 tambah minus 3. Ingat, kalau positif sama negatif berdekatan, ubah jadi kurang, ubah jadi negatif, ya. Nah, berarti 9 kurang 3. 9 kurang 3 berapa? 6. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah positif 6. Ya. Oke, bisa dipahami? Kalau ada yang mau ditanyakan juga terkait operasi campuran ini, silakan WA Bapak, ya, di nomor yang tertera di deskripsi. Agar kalian lebih paham lagi kerja soal campuran bilangan bulat ini, coba kerjakan soal latihan berikut ini. Oke deh. Tetap semangat bekerja, tetap semangat latihan soal, karena itu sebagai proses kalian untuk menjadi lebih pintar lagi. Dan jangan pernah remehkan sebuah proses, ya, karena proses itu sangat penting untuk pertumbuhan belajar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.